Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen memberikan sosialisasi mengenai cara pengelolaan sampah. Nah, sebelum itu aku mau bagi-bagiin posternya dulu ya. Sesuai dengan judul posternya, yaitu yuk kelola sampah dengan baik. Jadi kita tahu kalau sampah itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang dapat membusuk dan mudah terurai. Contohnya itu seperti sisa makanan dan sayur-sayuran atau buah-buahan. Lalu yang kedua ada sampah anorganik. Nah, sampah ini tidak dapat membusuk dan sulit terurai, seperti plastik dan botol itu perlu terurai selama bertahun-tahun lamanya. Selanjutnya ada limbah B3, yakni B3 adalah bahan berbahaya beracun, berasal dari deterjen, pemutih, dan cairan pembersih lainnya. Nah, terus kita kembali ke inti utamanya, yaitu bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Yang pertama, mengolah sampah organik itu menjadi pupuk kompos, sehingga kita tidak menimbulkan sampah organik yang menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua ada mengolah sampah organik menjadi barang tepat guna, seperti pot tanaman, tempat pensil, dan tas. Ya, teman-teman udah paham belum? Baik, sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Raffian Sejati dari Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2022. Pada malam hari ini saya hendak mensosialisasikan atau menyuluhkan mengenai sampah. Sebelumnya untuk teman-teman sendiri apakah sudah paham apa itu sampah dan bagaimana cara pengelolaannya? Belum. Nah, maka dari ini saya akan menyuluhkan mengenai bagaimana dan apa itu mengenai sampah. Jadi, sampah itu merupakan sebuah barang, buangan atau sisa, baik itu berasal dari manusia maupun kegiatan dari alam. Yang mana Indonesia itu sendiri telah menjadi penyumbang sampah terbesar nomor 4 di dunia. Maka dari itu, sampah sering dianggap tidak bernilai oleh kebanyakan orang di Indonesia. Padahal sebaliknya, seperti yang kita lihat di gambar ini, sampah-sampah ini tuh dapat menjadi seperti contohnya bensin seperti penemuan terbaru saat ini. Yang pertama adalah kurangi sampah. Kurangi sampah dan ciptakan produk bernilai. Sebelum kita mengurangi sampah, kita harus memilih dan memilah mengenai sampah yang kita pakai sehari-hari. Di mana dalam gambar di sini terdapat sampah organik, yaitu sampah hayati, sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai, kemudian sampah B3 atau barang-barang berbahaya. Untuk sampah organik itu sendiri dapat terdapat seperti sisa-sisa buah-buahan, sisa daging, kemudian tulang ikan, dan sebagainya. Untuk sampah anorganik, di sini terdapat berbagai macam barang seperti plastik, bungkus makanan, kemudian sendok yang tidak dapat terurai di tanah. Untuk sampah B3 sendiri merupakan sampah-sampah medis yang berbahaya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, kita harus pertama-tama memilah dan mengolah sampah menjadi terpisah agar dapat dimanfaatkan. Contohnya, untuk sampah anorganik dapat menjadi kertas daur ulang, botol daur ulang, dan semacamnya. Kemudian untuk sampah organik dapat dirubah menjadi pupuk alami yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Untuk sampah B3 sendiri, itu jika sudah kita netralkan, dapat kembali digunakan menjadi sebuah kreasi atau prakarya yang dapat bernilai jual tinggi di masa depan. Kemudian, mengenai hal tadi, yang mana Indonesia merupakan
negara dengan penyumbang sampah terbanyak keempat di dunia, maka kita harus melakukan 3R. Apa itu 3R? 3R merupakan reduce, reuse, dan recycle. Yang mana reduce itu merupakan pengurangan sampah, reuse adalah penggunaan kembali dari barang-barang yang telah dapat kita gunakan, yang tidak sekali pakai dapat kita gunakan, seperti menjahit kaos kaki yang rusak, tidak harus selalu membeli yang baru. Dan kemudian adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah-sampah anorganik yang masih dapat digunakan untuk menjadi barang-barang terbarukan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai penyuluhan kali ini? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini. Semoga hal yang dapat saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekiranya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan penyuluhan. Apakah teman-teman ada waktu sebentar? Ada. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safirati Nurhaliza dan saya mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman jurusan Kesehatan Masyarakat tahun 2022. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai sampah, pengelolaan sampah. Sebelumnya saya akan bagikan posternya dulu. Nah, di sini apakah teman-teman tahu mengenai pengelolaan sampah? Baik, saya akan jelaskan sebentar ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 macam sampah. Yang pertama, untuk tempat sampah berwarna hijau itu biasanya berisi sampah organik. Terus untuk tempat sampah berwarna kuning ini biasanya dikhususkan untuk sampah anorganik seperti plastik dan lain sebagainya. Kalau untuk tempat sampah yang berwarna merah itu biasanya dikhususkan untuk sampah-sampah yang berbahaya. Contohnya itu seperti kaleng-kaleng atau kaleng untuk obat nyamuk dan juga kaca. Lalu kita juga harus melakukan pengelolaan sampah, yaitu dengan melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce itu kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya, dan untuk reuse itu kita bisa melakukan pemanfaatan sampah kembali, seperti misalnya kita memiliki sampah botol minuman dari plastik, itu nanti bisa kita pakai lagi. Lalu untuk recycle itu kita bisa mendaur ulang sampah yang kita punya, seperti mendaur ulangnya dari kertas, itu kita bisa jadikan bubur kertas kembali dan akan menjadi kertas lagi gitu. Jadi apakah teman-teman ada pertanyaan? Iya. Ya. Saya ingin bertanya tentang seperti apa sampah organik. Kalau sampah organik itu contohnya seperti kertas, daun-daun kering, kayu, dan lain sebagainya yang bisa diserap kembali gitu. Terima kasih. Dan setelah itu, mari kita lakukan pengelolaan sampah agar bumi kita selalu terjaga. Sekian penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.